Halo Besti-Besti, selamat datang di Podseri Podcast Seru Menginspirasi. Bersama aku Nurhalifa Ramadhani yang akan nemenin Besti-Besti selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini aku akan membahas tentang salah satu event dari ujung timur Pulau Jawa atau Banyuwangi, yaitu Gandrung Sewu. Bukan hanya membahas tentang keseniannya aja, tapi aku akan ngobrol langsung dengan salah satu penarinya. Kalian mau tahu keseruannya? Yuk lanjutin ngobrolnya. Oke, kali ini aku sudah bersama penarinya langsung. Halo Kak, gimana kabarnya? Boleh perkenalkan dulu ke Besti-Besti. Oke, baik. Perkenalkan semuanya. Halo, nama aku Evelyn Gilva. Dan kabar hari ini aku cukup baik, Kak Alif. Tidak usah lama-lama ya Kak, tidak usah basa-basi, langsung ke pertanyaannya aja. Pertama itu, kalau boleh tahu, Kak Evelyn ini minat ke bidang tari itu sejak kapan? Kalau aku pribadi itu minat dalam bidang tari itu sejak kecil sih, Kak. Jadi sejak aku waktu TK itu udah berkecimpung di dunia tari. Jadi suka ikut event lomba-lomba tari di mana-mana. Jadi memang jiwanya penari gitu ya? Sedikit sih sebenarnya. Terus Kak Evelyn ini memang pertama kalinya ngikutin event Gandrung Sewu ini atau tahun-tahun sebelumnya sudah pernah ikut? Kalau di tahun ini adalah tahun kedua ya, dimana tahun perdananya itu aku diikut event Gandrung Sewu ini di tahun 2023. Tuh, jadi ini tahun kedua masih. Baik, kira-kira gimana proses di balik layarnya Gandrung Sewu tahun ini tuh gimana? Kalau ngomongin proses ya, sebagai jadi penari itu cukup menyenangkan sih dan seru juga. Tentunya selain seru dan gimana ya, sangat berkesan bagi semua penari itu, di balik proses itu kita dapat relasi pertemanan yang sangat banyak dan dapat beberapa teknik dalam menari yang cukup benar, yang awalnya kita nggak tahu menjadi tahu, itu aja. Berarti itu bukan hanya tentang keseniannya aja ya kan, jadi pengalamannya juga dapat gitu ya. Nah Besti-Besti jangan kemana-mana, tetap di Podseri Podcast Seru Menginspirasi. Oke, kembali lagi bersama aku di sini. Nah kali ini aku akan membahas lebih dalam lagi tentang pengalamannya Kak Evelyn. Nah Kak Evelyn ini kenapa sih kok tertarik banget ikut Gandrung Sewu? Kalau ngomongin tentang tertarik, pasti semua penari di Banyuwangi itu tertarik ya. Sampai kalau dilihat-lihat dari proses seleksinya aja, kebanyakan yang mereka yang tidak dipilih itu sampai menangis gitu kan. Karena event ini tuh bukan hanya event besar yang ada di Banyuwangi, melainkan udah termasuk dalam event karisma event Nusantara. Jadi udah mendunia gitu eventnya. Berarti udah terkenal gitu ya eventnya. Nah tema tahun ini kan Selendang Sang Gandrung ya Kak. Kalau boleh tahu makna Selendang Sang Gandrung itu apa? Kalau makna Selendang Sang Gandrungnya sendiri itu mengenai sebagai properti sebenarnya. Kalau kita ulik lagi, selendang itu kan propertinya penari gandrung. Jadi kalau bilang dari tema tahun ini itu menceritakan tentang ketangguhan seorang penari. Jadi di dalam tarian itu juga menyebutkan ketangguhannya, keberaniannya dalam mengambil resiko itu cukup besar. Evelyn ini sebagai penari gandrungnya atau sebagai penari fragmennya? Dan apa ya hubungannya dengan tema yang diambil? Oke, kalau tema yang diambil dalam penari Gandrung Sewunya itu aku sebagai chorus line atau fragmen biasanya disebutkan. Jadi di chorus line ini menceritakan sebagai seorang efek buruk gitulah, kayak kalau orang Banyuwangi nyebutnya itu setannya gitu. Demit gitu. Jadi kayak faktor yang mempengaruhi sebelum gandrung itu diperas kita itu adalah faktor-faktor buruk yang mempengaruhi perjalanan seorang gandrung itu. Jadinya nantinya kan seorang gandrung itu tahan akan godaan yang kita akibatkan itu atau tidak. Jika dia bertahan, pasti dia akan menjadi seorang gandrung yang sesungguhnya. Di hari penampilan itu gimana sih Kak? Kira-kira perasaannya Kak Evelyn ini gimana? Atau sedih, senang, atau terharu? Oke. Pastinya perasaanku tuh cukup senang
karena siapa sih yang nggak bangga ikut serta dalam event besar ya kan, yang udah mendunia dan pastinya ditonton oleh ribuan orang. Iya. Dan selain itu dalam proses Gandrung Sewu sendiri aku merasa senang karena dari sinilah aku belajar. Semua proses itu bisa terbuka dari pintu manapun, maupun dunia tari, maupun dunia seni lainnya. Jadi kayak dapat relasi pertemanan di dunia tari itu sangat mudah. Jadi teman-teman penari itu nggak perlu takut kehilangan teman maupun gimana, karena banyak temennya pasti. Oh, baik, jangan kemana-mana, tetap di Pod Seri, podcast seru menginspirasi. Masih bersama aku di sini. Nah, kali ini kita akan masuk ke segmen yang paling seru, yaitu pesan dan kesan. Menurut Kak Evelyn itu momen yang paling berkesan saat mengikuti Gandrung Sewu itu apa? Momen paling berkesannya itu latihan selama 3 kali berturut-turut di Stadion Diponegoro. Karena sebelum itu kita pastinya sebagai penari mempersiapkan tarian itu dengan baik kan. Jadi di mana kita itu sama-sama berproses bareng-bareng di bawah sinar matahari dari jam 1 sampai jam 9 malam itu cukup berkesan. Itu aja. Itu kesannya. Kalau boleh, Kak Evelyn mau ngasih pesan apa untuk besti-besti yang lagi nonton? Kalau untuk pesannya teman-teman di luar sana itu sebagai generasi muda jangan pernah takut membantu pemerintahan untuk mempromosikan maupun memperkenalkan budaya kita sendiri, maupun itu Indonesia maupun itu di kota kita sendiri. Jadi Banyuwangi itu sebenarnya banyak akan kesenian dan kaya akan kebudayaannya juga. Jadi sebagai generasi muda kita sepatutnya itu bangga dan jangan pernah takut untuk berproses dan jangan pernah mengeluh untuk berproses juga. Itu aja sih Kak. Keren banget sih Kak. Menurut aku Gandrung Sewu itu bukan hanya tarian yang ditarikan secara umum, tapi itu adalah kepercayaan diri seorang penari untuk melestarikan budaya Banyuwangi. Iya, benar banget. Terima kasih untuk Kak Evelyn udah mau ngasih pengalamannya di sini dan semoga sukses selalu ya Kak. Baik, terima kasih Kak. Buat besti-besti, jangan lupa selalu melestarikan budaya lokal karena lewat karya kita bisa mendunia dan berbudaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pod Seri, podcast seru menginspirasi. Gandrunge teko telan makoso gandrunge tambuana ayo kencang ceketa gandrunge teko telan makoso gandrunge tambuana ayo kencang ceketa Cinta-cinta, kenapa ku dicinta? Sayang-sayang, kenapa ku disayang? Manisnya senyumanmu, tajamnya lirikanmu, membuatku terpesona.